Dasar itu kurang ajar. Lu berani main gila sama gua? Wah! Dengar ya. Udah muak dengan sikap lu. Kali ini lu akan dapat ganjaran dari gua. Lihat akibatnya. Awas lu ya, awas lu. Dengar. Ini hukuman buat istri peselingkuh kayak lu. Hah? Sementara ini sebenarnya nih ibu belum pernah punya bukti apa-apa gitu. Hanya berdasarkan omongan-omongan orang gitu. Iya. Oke baik, harapannya datang ke sini untuk apa sebenarnya Bu Evi? Saya tuh pengen tahu apa Mas Roy bisa ngelihat emang suami saya selingkuh, apa emang ada yang mau merusak rumah tangga saya atau mau fitnah. Oke, mudah-mudahan nanti ibu bisa cerita dengan jelas, dengan gamblang, dan Roy bisa menilai ini sebenarnya ada apa yang terjadi. Kami akan ajak Ibu Evi untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Evi, dengan tanggal lahir 15 September 1984 dan mendiami nomor rumah 81. Sosok yang mudah sekali terpancing emosinya. Saya melihat masa lalunya dipenuhi oleh orang-orang yang selalu ingin menyakitinya. Saya merasakan ia kini mengalami permasalahan yang cukup berat. Pikiran yang kacau membuat ia terjebak dan tidak bisa pergi untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kegelisahan selalu muncul dan selalu menjadi teman baiknya. Bisa dikatakan, Evi selalu sedih dan sial dalam hidupnya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mbak Evi, dengan tanggal lahir 15 bulan 9 1984 dan nomor rumah 81. Mbak Evi ini hubungan dengan suaminya memburuk belakangan ini. Dicurigai suaminya selingkuh karena banyak fitnah, banyak berita yang tersebar di lingkungannya, di rumahnya. Itu katanya suaminya punya orang lain. Tapi suaminya setiap ditanya, setiap mau dicek handphonenya, marah-marah. Ya. Dan malam hari ini sebenarnya datang ke Menembus Mata Batin mau coba minta bantuan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Bener nggak suami saya selingkuh? Karena sudah cukup mengganggu nih. Sebenarnya tahu deh selingkuhannya itu orang-orang ngomong aja. Ya. Tapi belum pernah lihat buktinya di handphone, tiba-tiba, wah ini selingkuhan. Iya, belum ada bukti ya. Belum ada. Ibu selama ini pernah, ini nggak, maksud saya kan ibu dengar dari omongan orang, ya ini katanya suami ibu selingkuh nih, kayak gini. Nah ibu pernah minta bukti nggak ke mereka yang ngomongin ini? Mereka juga cuman sindir-sindir aja, nggak pernah. Sindir mereka. Mereka ini siapa ya? Konteks merekanya aku masih belum mudeng mereka. Ya saya juga dari tetangga ya, tetangga itu Tetangga dibilang, komplek. Tetangga komplek. Mak-mak komplek gitu Ya, kan? biasalah ibu-ibu lah yang ngerumpi. Tanya Ibu dia ngerumpi pun, di komplek. kalau ditanya, emang bener lu pernah, pokoknya ada yang ngomong lagi deh begini-begini gitu. Jadi simpang siur juga, makanya saya kesini mau mastiin. Gimana Ray? Ingin mencari bukti ya? Iya. Siapa sih sebenarnya yang gosok-gosokin atau siapa yang ngomongin gosipan gitu kan? Iya. Kalau memang ada yang kedua, siapa? Kalau emang cuma gosip itu Yang kedua siapa? maksudnya apa ya? Masalah yang kata kedua, orang orang kedua, kata orang ibu-ibu itulah gitu. Maksudnya kalau emang beneran Kalau ada memang beneran ada selingkuhannya selingkuhan. gitu, Poroy. Siapakah orangnya? Bukan, yang ngomongin siapa. Itu juga termasuk. Iya itu juga termasuk. Yang ngomongin siapa? Saya lihat seorang perempuan di mata batin saya. Kurus, tapi juga termasuk mama komplek juga. Saya nggak tahu kamu tahu apa tidak, tapi saya yakin kamu tahu harusnya.
Karena dalam kompleks itu cuma itu aja, bukan orangnya. Iya sih. Seperti itu sih. Dan saya ngeliat rambutnya agak pendek. Kurus, rambut pendek, gitu kompleks. Tapi saya pesen di sini. Saya ngomong, saya sudah banyak bilang kepada orang-orang, buat apa ketika menemukan bukti lalu marah-marah? What's the point? Kalau misalnya marah-marah akhirnya bisa berujung dengan kebaikan, itu baru poin kan. Tapi kenapa kalau misalnya saya ketemu bukti, kamu harus janji dulu Mbak Evi. Jangan marah-marah atau segala macam bla bla bla. Iya, maksudnya bisa menghadapi dengan kepala dingin. Ya, Tadi tapi ciri-cirinya kok mirip sama teman saya nganter ya? ini sebentar, Roy, ini apa hubungan orang yang disebut tadi, perempuan kurus, apa segala macam, hubungannya dengan masalah Ibu Evi ini apa, Roy? Saya merasa mereka teman tapi tidak real teman. Oh, fake friends gitu. Iya, fake friends. Teman Ya, kayak terpalsu. teman. Iya. Ya kalau di depan teman, kalau di belakang. Oke. Jadi ada kaitannya dengan gosip-gosip yang Ada sangat kaitannya dengan gosip-gosip yang tersebar di komplek mama. Mama sana tuh pada, hah masa ya si Mbak Evi suaminya selingkuh? Iya, ini gini gitu. Jadi tersebarlah itu, kata si itu suaminya Mbak Evi selingkuh. Ya iya, kok lu baru denger sih gitu. bisa lebih detail lagi nggak, Roy? Siapa orangnya sebenarnya? Apa yang kamu lihat nih biar bisa kebayang? Atau mungkin nomor rumahnya atau Mungkin saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang ciri-ciri mukanya karena kan susah ngebayangin ya. Tapi saya ngelihat dia kurus, kemudian saya ngelihat angka di kepala saya dan saya juga ngelihat angka 19 juga. Ini nggak tahu ini angka rumah sebenarnya. Rumah bercat coklat. Dan ada pohon belimbing. Oke, saya mau nanya lagi terakhir. Ini untuk mastiin. Ketika mengetahui semua fakta, lalu apa? Nah itu dia pertanyaan deh, Roy. Kalau misalnya tahu ternyata suami ibu selingkuh, bener nih, apa yang mau ibu lakukan? Ya kalau selingkuh ya memang rumah tangga kita udah mau berantakan sih karena ribut-ribut terus. Tapi kalau memang selingkuh ya saya mau tahu dong perempuannya yang mana. Kalau memang benar selingkuh. Tapi ibu masih tetap mau mempertahankan rumah tangga ibu sebenarnya. Ya masih mau lah namanya rumah tangga. Oke, tapi kalau tidak terbukti, gimana? Ya apa dibalik gosip yang dia sebarin buat keluarga saya? Ini Tujuannya orang yang apa? nyebarin Iya, gosip, oke. oke. Oke, ini 19. 19 nomor rumah dengan rumah bercat coklat dan di depannya ada pohon belimbing. Rumah ini bukan berada di hook, tetapi rumah ini berada di tengah-tengah komplek. Jadi terhindar bukan di hook. Oh, kanan kirinya Iya. ada Kanan rumah lain kirinya gitu ada. ya? Pantesan ya, kalau saya perhatiin dia kalau lagi keluar gitu ya, gosip-gosip sore-sore sambil bawa anak kecil, ada yang bawa anak kecil dengan Ada anak kereta-kereta, ya. Terus tiba-tiba mereka ngobrol satu sama lain. Ya gosip mama sih sebenarnya. Bener nggak Iya, sih, Bay? mama komplek. Ya. Itu yang berhubungan apa? Berhubungan cuma gosip? Apa memang selingkuhannya? Apa memang yang ada di nomor itu yang nyebarin gosip apa gimana? Yang nyebarin gosip. Nyebarin gosip. Iya. Terus saya tuh Ini pusing berarti- banget kepala saya ngeliat banyak angka di kepala saya. Karena saya juga lekat erat dengan angka, saya benar-benar melihat angka yang unik sekali dan nomor mungkin bisa jadi itu nomor telepon random ya di kepala saya. Boleh kamu sebut nggak angka biar saya catat, saya susun apa aja, Roy? Angka yang kamu lihat. Oke, siap. 0838 9327 Oke,
Oke. 02, Ibu, 9. ini saya nggak tahu nomor telepon siapa, tapi Ibu bisa nggak coba cek di handphone Ibu? Ibu pencet nomor ini, kita lihat siapa Ini yang nggak keluar asing ya namanya. nomor itu. Coba Ibu pencet, gitu ya Roy. Boleh? Ini nomor Boleh, telepon? boleh silakan. Saya lagi fokus juga tadi dengan nomornya. Saya cek bolak-balik di kepala saya. Coba Ibu sebut, jangan ditelepon ya, cuman kita pengen tahu nomor telepon siapa sebenarnya. Ini nomor temen yang nganter saya kemari. Lah, Ibu datang ke sini sama siapa? Dianterin sama temen tetangga saya. yang ini, Sama yang tetangga. rumah nomor 19 ini. Iya, itu tetangga saya. Dan yang punya nomor HP itu. Nomor rumahnya berapa? Ini nomor 19 itu. astaga. Kok Ibu boleh telepon nggak? Boleh telepon nggak? Boleh silakan. Tapi itu janji. Saya nggak mau pertikaian itu terjadi. Nggak, kita coba tanya ya, sebenarnya maksudnya kalau menghubungi dan ngajak ngobrol Ibu ini, Ibu siapa namanya? ya? Ini Ibu siapa namanya? Ini. Temennya Ibu namanya siapa? Kita kasih nama samaran aja nanti ya. Nah, Ibu ini nanti kita tanya sebenarnya dengar kabarnya dari mana atau mungkin yang menyebar berita ini karena berdasarkan apa? Ini aku telepon apa? Coba aku telepon ada di mana? Dia ikut ke sini tadi, Bu. Iya, dia nganterin saya kemari. Coba telepon. Enggak, kita butuh WA Halo? enggak? Perlu WA Halo? enggak? Kamu masuk ke dalam bisa nggak? Belum selesai aku. Kamu masuk bisa nggak? Masuk bisa nggak? Masuk. Ada di mana? Mama Ada di mana biar Kamu saya di mana jemput? sekarang? Ada di Iya. mana biar saya jemput? Lagi di lobi. Kamu disuruh masuk ya? Ya udah tunggu dulu biar saya jemput. Soalnya nggak bisa masuk pasti Oh, ada security nanti number. kamu ada yang jemput. Nanti ada yang jemput. Iya. Kamu tunggu aja di Saya situ. jemput aja ya, Roy. Iya, kita handheld. Iya. Kita itu Oh, iya, ya. iya. Yang saya Tunggu ya, tunggu ya. kita ke sana sebentar ya, Ibu ya. Ibu. Boleh minta kamera ikut? Ibu tunggu sebentar ya. Namanya siapa nih saya manggilnya nih? Ibu siapa? Ibu biasanya manggilnya apa? Bukan nama aslinya lah. Aku cuma manggil biasa lah mama. Mamanya siapa gitu? Mamanya. Ya sebentar ya. Yuk kita ke sana. Tapi ini ada kaitannya sama yang nyebar gosip gitu, Roy. Iya, saya curiga ini adalah penyebar gosip yang sebenarnya. Tapi saya takut konflik terjadi. Motifnya apa ya? Kenapa nyebarin berita? I don't know. Ini jadi rumit banget ya kok. Iya, benar. Dia yang nganterin tapi Yang nganter partisipan di dalam siapa? Ada nggak? mamanya Yang nganter Mbak Evi. mamanya Mbak yang nganterin partisipan kita di dalam, namanya Mbak Evi, betul ya? Nama samarannya Mbak Evi? Iya. Ya udah dikasih tahu ya. Beneran, ini adalah yang lain nggak? Nggak, cuma sendiri ya? Ibu, tadi barusan ditelepon sama Mbak Evi. Terus nomor rumah Ibu 19, betul? Iya. Ini gimana? Kita Ini- suruh masuk. Kita akan bawa masuk ke dalam studio tampaknya. Bener tadi ada telepon. Boleh saya lihat nggak? Saya cek. Nggak, saya coba cek dulu ya. Beneran Ibu baru terima telepon? Jadi takut. Maaf ya Bu ya. Emang kenapa sih mas? Enggak, ini kan Ibu tetangganya Mbak Evi ya? Tetangganya. Mbak Evi ini kan memang lagi ada masalah sama di rumahnya gitu ya, makanya datang ke sini untuk cari solusi. Nah tadi Roy melihat ada angka-angka dan itu nomor itu ditelepon dan ternyata nomor telepon Ibu bener nggak? Ini barusan diteleponnya. Oh iya bener, ini nama aslinya ya? Iya. Gimana? Baiknya kita akan selesaikan di dalam mungkin. Misteri. Oke, Ibu bersedia nggak masuk ke dalam ikut ngobrol bareng sama kita?
Bersedia sih, cuma ada apa ya? Kok maksudnya aku disuruh ke dalam Enggak ngapain? apa-apa. Nggak, Enggak cuma akan ada nemenin apa-apa. aja biar Ya nggak akan ada biar apa-apa. biar lebih apa ya mungkin. Enggak, maksudnya kan dia yang ininya, yang apa sih yang Lagi mau bermasalah. Ah, Iya, kok iya. aku yang disuruh masuk, aneh Enggak, banget. maksudnya gini, ibu kan udah nganter ke sini. Nah, tetangga ibu ini ada masalah. Kita mau kasih solusi. Nah, mungkin dengan hadirnya ibu di tengah-tengah di dalam ini bisa membantu kita memberikan solusi buat Ibu Evi. Gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa sih, cuma aku kan kalau dilihat sama Enggak, tetangga nanti kan kita malu. sembunyiin, kita sembunyiin. Ini identitasnya kita pakai Iya, masker iya, ya. kita pakai Pas dong nih. masker. Kita pakai masker ya, nggak apa ya? Iya. Oke, sama pasang audio ya. Audio sama clip on-nya. Ya, yuk silakan masuk ke Bener dalam yuk. nggak ada apa-apa kan? Enggak ada Nggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Silakan. Boleh disiapin dulu audio sama maskernya. Ya. Silakan masuk Biasanya terus. Enggak, ini yang ngantar kan biasanya nggak boleh masuk. Enggak apa-apa, nggak apa-apa.